Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Retnaulan dari kelas AKT 23A dengan NPM 23412021. Di sini saya akan membahas tentang materi proses menggali ide bisnis. Jadi sebelum kita memulai sebuah ide bisnis, kita membutuhkan ide yang inovatif dan cemerlang. Ide ini menjadi dasar bagi produk, layanan, atau solusi yang Anda tawarkan kepada pelanggan. Bingungkan ide bisnis yang tepat dapat menjadi proses yang menantang. Namun, dengan strategi dan usaha yang tepat, Anda dapat menemukan peluang yang menjanjikan. Berikut akan saya jelaskan mengenai panduan untuk membantu Anda dalam proses menggali ide bisnis. Yang pertama, kita harus memahami diri sendiri. Jadi sebelum memulai pencarian ide, penting untuk memahami diri kita sendiri dengan baik. Hal ini dapat termasuk minat dan keahlian, pengalaman dan kemampuan, serta gaya hidup dan tujuan. Jadi memahami diri sendiri akan membantu Anda memilih ide bisnis yang sesuai dengan minat, keahlian, dan nilai Anda. Hal ini juga akan membantu Anda menentukan apakah Anda memiliki sumber daya dan komitmen yang diperlukan untuk menjalankan ide bisnis tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi peluang pasar. Setelah memahami diri sendiri, saatnya mulai mencari peluang pasar. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama, kita harus mengamati masalah dan kebutuhan. Yang kedua, kita bisa mengikuti tren. Yang ketiga, melakukan riset pasar. Yang keempat, kompetitor. Langkah ketiga, brainstorming ide dengan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri dan peluang pasar. Anda dapat memulai memunculkan ide-ide bisnis. Berikut adalah beberapa teknik brainstorming yang dapat Anda gunakan. Yang pertama, mind mapping, seperti membuat diagram yang berhubungan dengan ide-ide Anda secara visual. Yang kedua, daftar bebas. Yang ketiga, teknik scamper. Dan yang keempat, kita dapat berkolaborasi dengan orang-orang. Langkah keempat, kita dapat mengevaluasi dan pilih ide. Setelah Anda memiliki banyak ide, saatnya untuk mengevaluasinya dan memilih ide terbaik. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, kelayakan pasar. Kedua, keunggulan kompetitif. Ketiga, kemampuan Anda. Keempat, keuntungan. Dan yang terakhir, nilai dan keyakinan. Yang kelima, kita dapat mengembangkan rencana bisnis. Setelah Anda memilih ide bisnis, saatnya untuk mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif. Rencana bisnis Anda harus mencakup beberapa ini. Pertama, kita dapat mendeskripsikan bisnis kita. Kedua, analisis pasar. Ketiga, strategi pemasaran. Keempat, proyeksi keuangan. Dan yang terakhir, rencana operasi. Selain yang tadi saya jelaskan, saya juga mendapatkan inspirasi dari berbagai sumber. Yang pertama, ada media sosial. Ikutilah akun-akun media sosial yang relevan dengan industri Anda, dan perhatikan tren dan topik yang sedang ramai dibicarakan, dan amati bagaimana orang-orang berinteraksi dengan produk dan layanan. Yang kedua, komunitas online. Bergabunglah dengan komunitas online yang terkait dengan minat dan keahlian Anda. Ikuti diskusi dan pertukaran ide, dan temukan peluang untuk berkolaborasi dengan orang lain. Yang ketiga, pameran, dagang, dan konferensi.
Hadirilah pameran dagang dan konferensi di industri Anda untuk melihat produk dan layanan baru, bertemu dengan para ahli, dan mendapatkan informasi terbaru tentang tren pasar. Yang keempat, buku dan artikel bisnis. Bacalah buku dan artikel bisnis yang dapat memberikan Anda wawasan baru dan ide-ide segar. Yang terakhir, kompetitor. Pelajari strategi dan produk pesaing Anda untuk menemukan celah pasar dan dapat Anda manfaatkan. Selain itu, Anda juga dapat menjelajahi berbagai ide bisnis seperti bisnis online. Bisnis online menawarkan banyak peluang untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia dengan biaya rendah. Contoh bisnis online termasuk toko online, layanan dropshipping, dan pemasaran afiliasi. Yang kedua, bisnis berbasis lokasi. Bisnis berbasis lokasi menyediakan layanan atau produk kepada pelanggan di lokasi fisik. Contohnya, bisnis berbasis lokasi termasuk toko retail, restoran, dan salon kecantikan. Ketiga, bisnis berbasis layanan. Bisnis ini menawarkan keahlian atau keterampilan kepada pelanggan. Contoh bisnis berbasis layanan termasuk konsultan, freelancer, dan desainer grafis. Keempat, bisnis berbasis manufaktur. Bisnis ini memproduksi dan menjual produk fisik. Contohnya pabrik, bengkel, dan perusahaan makanan. Yang kelima, bisnis waralaba. Bisnis ini memungkinkan Anda untuk menjalankan bisnis yang telah terbukti sukses dengan merek dan sistem yang mapan. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan teknologi untuk keuntungan kita, seperti menggunakan teknologi untuk mengotomatiskan tugas. Teknologi dapat membantu kita menghemat waktu dan uang dengan mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti akuntansi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Kedua, gunakan teknologi untuk menjangkau pelanggan. Kita dapat menggunakan media sosial seperti email marketing dan platform online lainnya untuk menjangkau pelanggan potensial dan membangun hubungan dengan mereka. Ketiga, gunakan teknologi untuk meningkatkan produk atau layanan Anda. Anda dapat menggunakan teknologi untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang inovatif, atau untuk meningkatkan produk atau layanan yang sudah ada. Terus ada lagi, seperti membangun jaringan dan mendapatkan dukungan, yaitu kita dapat bergabunglah dengan asosiasi bisnis dan organisasi profesional. Bergabunglah dengan asosiasi dan organisasi yang relevan dengan industri Anda untuk bertemu dengan orang lain di bidang Anda, belajar tentang peluang baru, dan mendapatkan dukungan. Kedua, hadirilah acara networking. Hadiri acara networking untuk bertemu dengan calon pelanggan, mitra bisnis, dan investor. Ketiga, temukanlah mentor. Temukan mentor yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan saat Anda memulai dan mengembangkan bisnis Anda. Selain itu, kita dapat menjaga pola pikir positif dan dapat termotivasi. Percayalah pada diri sendiri dan kemampuan Anda. Percayalah bahwa Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi pengusaha sukses. Kedua, tetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Tetapkan tujuan yang jelas untuk berbisnis Anda dan lacak kemajuan Anda. Ketiga, rayakanlah pencapaian Anda. Rayakanlah pencapaian Anda baik besar maupun kecil untuk tetap termotivasi. Yang keempat, belajar dari kegagalan. Kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar. Jangan berkecil hati dengan kegagalan, tetapi pelajarilah darinya dan terus maju. Saya ada beberapa tips untuk mengembangkan ide bisnis.
Yang pertama, fokus pada solusi. Pikirkan tentang masalah yang dapat Anda pecahkan atau kebutuhan yang dapat Anda penuhi dengan ide bisnis Anda. Kedua, berpikirlah kreatif. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman Anda dan temukan ide-ide yang unik dan inovatif. Ketiga, validasi ide Anda. Lakukan riset untuk memastikan bahwa Anda pasar untuk ide Anda dan bahwa Anda memiliki sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk mewujudkannya. Keempat, bersikaplah fleksibel. Bersiaplah untuk menyesuaikan ide Anda berdasarkan masukan yang Anda terima dan perubahan pasar. Dan yang terakhir, jangan menyerah. Menemukan ide bisnis yang sukses membutuhkan waktu dan usaha. Jadi, jangan mudah menyerah jika Anda tidak langsung berhasil. Kesimpulan dari materi ini adalah menemukan ide bisnis yang luar biasa dan membangun bisnis yang sukses membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan kreativitas. Dengan mengikuti panduan ini, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan menjaga pola pikir positif Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk mencapai tujuan Anda. Selalu ingatlah bahwa tidak ada jalan pintas untuk sukses, dan Anda harus bersedia untuk belajar dan berkembang, serta Anda harus pantang menyerah di saat-saat yang sulit. Namun, dengan kerja keras dan tekad, Anda dapat mencapai mimpi Anda dan membangun bisnis yang menguntungkan dan memuaskan. Itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.